Apa kabar nih semuanya nih? Wah, Halo, apa kabar Pak Hermanto? kabar luar biasa. Keren. Semangat pagi, Bro Semangat pagi. Denny, dengan Ya, teman-teman semuanya. oke. Lagi ini nih Kelihatan jelas ya? jelas jelas sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Terima kasih juga udah datang nih. Ini pertama kali Pak Hermanto live nih ya. Iya. Biasanya udah disiapin semua, habis itu direkam gitu kan. Nah, teman-temannya banyak nanya, kok udah direkam sih, pengen ngobrol langsung gitu. Jadi ya udah kita bikin Oh kayak iya iya. begini. Yuk ngobrol aja langsung gitu kan, enak gitu. Iya. Oke, ini udah banyak nih yang nonton, udah ada 180-an orang. Wow. Wow, banyak banget, banyak banget. Oke. Um, ini ada yang mengatakan ini nih, zaman sekarang pengusaha pada live. Iya, di Bahkan rumah semua. menurut saya justru semakin efektif ya. Iya, kita semakin bisa memberikan banyak pesan nih kepada orang-orang nih kalau kalau kayak begini nih. Iya. Apalagi Oke, saya kan perusahaannya ada di beberapa lokasi dengan perusahaan yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya Zoom ini selain mengirit dari sisi biaya, juga sangat efektif dan action-actionnya itu lebih cepat. lebih cepat ya, nggak usah travel ke sana gitu kan, ketemuan gitu kan. Iya, ini salah satu perubahan yang sangat positif karena COVID ya. Karena COVID. Iya, iya, iya. Nah, hari ini kita Hal mau yang bahas tentang lain, itu, justru justru itu tuh. Bro Denny, hal yang lain pada siang hari ini saya sudah puluhan tahun tidak pernah buat nasi goreng, hari ini buat nasi goreng untuk istri dan cucu. Semuanya makan Mantap. habis, tidak ada yang tersisa. Mantap, Berarti itu seneng saya banget ini tuh juga kalau kayak jago gitu tuh. masak. Iya, katanya ada skill tambahan ketika di rumah ya. Jadi bisa masak Ini gitu. Mantap, mantap. Oke, so kita punya waktu maksimum 1 jam, jadi sampai jam 8 ya, maksimum 1 jam. Nah, ini teman-teman, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi nanti kita santai aja, kemudian jawabin beberapa pertanyaan sambil kita lihat beberapa di sini yang sudah masuk seperti apa. Nah, intinya simple sih sebenarnya sih. Saya undang Pak Hermanto ini, terima kasih sekali udah hadir di sini untuk sharing. Jadi kita ya, sebenarnya pengen sharing kepada banyak orang gitu kan, bahwa ini itu memang kejadian dunia. Ya, COVID ini betul. memang dunia yang kena. Bukan cuma diri kita satu-satunya yang kena gitu. Jadi kayak banyak orang jadi kayak ngedrop, stres, habis itu gelap semuanya gitu, Pak Hermanto. Ya, Jadi ya. saya pengen ngajak ngobrol aja santai gitu kan, kayak sebenarnya gimana sih ini semua gitu di mindset kita masing-masing, di mindsetnya Pak Hermanto juga, apa yang menjadi wawasannya atau pertimbangan Pak Hermanto gitu sih. Nah, yang pertamanya ada basic banget sih. Yang pertamanya pertanyaannya adalah, ngefek gak sih Pak corona ke ke Pak Hermanto gitu? Oh ya, pasti efek dong. Nggak mungkin tidak ada efek ya, karena ini problem yang dialami yang seperti tadi Bro Denny ngomong, seluruh dunia mengalami hal yang sama ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal ini ya. Karena semua bisa tahu kan, pandemik ini kan bukan untuk jangka yang sangat panjang. Jadi Estimasi gitu, dalam estimasi kayak kira-kira mau balik itu kira-kira bulan apa, ada estimasi nggak atau persiapan di perusahaan, kira-kira ini sampai kapan sih kayak begini? kalau kami membuat estimasi yang paling bagus itu 3 bulan ya. 3 bulan Jadi dari sekarang atau dari Maret? terjelek jadi Desember. Jadi Oke, Juli sudah mulai membaik. Juli ya. Ya, Oke, 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 Juli, ya, ya, ya. Nah, sekarang nih, kemarin udah nanya kayak gini nih. Nah, Pak Hermanto salah satunya ada punya hotel tuh. Wah, kalau hotel tuh impact-nya kayak gimana tuh? aduh, kalau hotel ini mendekati 6-7% aja okupansinya ya. Enam Jadi tujuh persen kebetulan okupansi. Pasa Hotel ini kan kamarnya asalnya 500, saya buat beberapa kamar menjadi satu, menjadi suite, sehingga akhirnya kuncinya cuma 388. Tapi kan tetap ada karyawan ratusan di sana ya, dan akupansinya memang sangat rendah. Jadi memang kalau situasi seperti ini,
kita harus kembali melihat bisnis plan kita dalam tahun 2020 ini, apa yang menjadi kita punya kekuatan, kelemahan, opportunity, dan juga ancaman, dan buatlah strategi jangka pendek untuk menghadapi COVID. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh dengan yang ratusan itu? Apakah ada apa? I don't know, maksudnya karyawan ini ada yang dirumahkan atau gaji dipotong atau seperti apa tuh? Kalau untuk karyawan kami memang secara bergantian libur selama 1 minggu sebenarnya. Oke. Jadi dengan Jadi begitu tetap berarti kan income mereka juga dipotong kan kalau seperti itu kan. Mau nggak mau disesuaikan lah ya. ya, tapi kalau kan dari kebijaksanaan pemerintah juga ada dari sisi pajak untuk karyawan juga ditangguhkan ya. Oh, itu juga ya. Sehingga Bukan untuk bisnisnya aja ya. ya, jadi Oh, kan pendapatan yang di bawah 200 juta per tahun itu teksnya kan dibebaskan oleh pemerintah selama 6 bulan ini. oke, 6 Jadi bulan. Oke. pemerintah memang benar-benar mensupport semaksimal mungkin ya menurut saya ini. Iya, kalau kalau misalkan enggak, ya Indonesia sendiri yang akan goyang ini. Ekonomi aja diprediksi tinggal 1% gitu kan katanya. Iya, kalau 1% gitu. Ya, Tadi ada 3 negara yang tidak resesi katanya, Indonesia, China, sama India. Tapi dari 6 ya, persen jadi tinggal 1%. ya. Gitu. Moga-moga kalau pandemik ini bisa segera cepat selesai, ya harusnya kita tidak akan separah negara-negara seperti yang di Eropa maupun Amerika yang di Oh, udara itu parah dingin ya. banget. Iya, 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 Karena itu parah banget. dia masih 2.000 lebih dan yang sembuh juga sudah mulai mendekati 8% ya. Kalau ini nanti meningkat terus dari 8 menuju ke 20, 30, 40, ya sesungguhnya sudah mulai decline dan sudah mulai kelihatan kalau wabah ini segera segera selesai. Hmm, Asal nggak nabrak ini aja, apa mudik Lebaran nih. Ya, Kalau itu harus kesadaran dari masyarakat ya. Kalau iya, kalau bisa sampai nabrak, ini di rumah saja, jadi jangan jangan kemana-mana. Dan I saya see. memprediksi pemerintah akan mengganti mungkin ya. Jadi mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4 ya untuk mudiknya ya. Itu yang Iya, paling Lebaran bijaksana. geser. Karena orang Iya, iya. Indonesia kalau kurami setahun sekali kan juga ada yang kurang gitu ya. Bener, bener banget, bener banget. Nah, kalau misalkan kayak hotel kayak begitu, kalau yang kayak kayak ini chat, kayak chat kan sebenarnya gimana? Kayak gini kan nggak ada banyak orang yang lagi bangun bangun ini konstruksi gitu, Pak Hermanto. Pabrik catnya gimana? Kembali kalau tadi di hotel, itu kami melakukan banyak hal, seperti kami juga akan menerima orang-orang dari keluarga yang merasa eh, kena kena gejala-gejala COVID, tapi dia tidak mau di rumah sakit, masih belum positif atau apa, itu juga bisa menginap di Fasa. Kami punya lantai khusus yang memang perlakuannya juga khusus gitu ya. Jadi Wow, kami oke. potensi yang mungkin bisa bisa kita ambil juga. Terus dari sisi resto-restonya juga semuanya melayani online, melayani abumen. Kalau mau abumen setiap hari supaya makanannya nggak bosan juga bisa berganti-ganti terus ya. Oh Jadi bisa ya? kami Jadi kayak catering dong ya? kenapa? Kayak catering. Ya, tapi semua kalau di fasa bintang 5 yang membuat pun memakai APD. Jadi kan jauh lebih aman dari sisi safety ya. Terus bahan Yes, baku semuanya terjamin ya. yes, yes, yes. Pertanyaan simple tadi tentang marketing sedikit aja. Kalau misalkan dibuat, kan orang nggak datang lagi ke restoran. Orang nggak datang ke restoran, terus dibuat bisa catering, bisa order kayak gitu. Gimana ngasih tahu orang-orang tentang itu? Ya, dari medsos, dari WA group, dari teman-teman, itu kan menyebar juga dari teman ke teman gitu ya. I see. Soalnya banyak kemarin yang ngobrol tentang F&B dan sepi banget kan. Ya, F&B, ya kan sepi kan F&B kan. Jadi ya harus proaktif kan kalau kayak gitu ya, jemput bola ya. ya betul.
kalau kembali ke Avian seperti yang Bro Denny tadi tanya, Avian kalau Q1 masih growth-nya masih double digit, masih bagus. Tapi memang saya yakin di kuartal terutama di April Mei mungkin akan terjadi penurunan ya. Tapi Iya, kalau iya, iya. seperti depo bangunan itu turunnya nggak banyak, turunnya ada penurunan tapi hanya 20-an% gitu ya. Kenapa kok bisa nggak terlalu banyak kayak gitu? Nah, mungkin orang at home, jadi dia daripada nggak ada kerjaan, dia juga melakukan hal-hal yang mungkin perbaikan-perbaikan rumah, ngecat, mungkin kemungkinan ya. Nukan ya, nukan. Tetap ada jaga jarak ya. Jadi kami tetap melakukan aturan-aturan yang memang supaya pandemik ini tidak malah menyebar gitu. I see. Iya sih, itu penting banget. Oke, sebentar. Buat teman-teman sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung aja diketik di situ. Nanti saya bacain ya. Silahkan langsung ditanyain aja. Ini kebetulan kita live bareng langsung dengan Pak Hermanto nih. Nah, sekarang nih, sambil menunggu teman-teman ada pertanyaan atau enggak. Nah, ini kan Pak Hermanto kan bisnis ada banyak banget kan. Kemarin ada 36 BU ya, kalau nggak salah ya. Bisnis unitnya ada 36-an gitu. Nah, yang mana yang paling terimbas, yang mana yang paling naik malah? Apakah ada yang malah naik dengan kondisi kayak begini? Imbas hotel ya, Kalau pasti yang hotel terimbas lah. kalau yang tadi hotel terimbas, properti juga kena ya. Tapi dari sisi seperti cat itu juga nggak terlalu kena juga. Pipa juga nggak terlalu ya. Tapi menurut saya akan ada penurunan di bulan April dan Mei ya. Jadi kami tetap tidak melakukan eh, apa untuk karyawan semua tidak melakukan penambahan karyawan. Jadi karyawan yang ada itu yang kami atur bagaimana bekerjanya agar tetap mengikuti kedisiplinan aturan-aturan yang kami buat, jaga jarak, juga hand sanitizer, cuci tangan, dan pengelompokan-pengelompokan di tiap-tiap tim, termasuk WC-nya juga dibedain, tempat makannya dibedakan. Jadi kami kelompokkan supaya kalau ada satu yang kena, yang lainnya bisa kami isolasi atau bisa dilakukan cek yang lebih intens itu. Kalau Nah kalau Cleo, yang ini di kuartal 1 growth-nya double digit dan di bulan April ini setiap hari saya pantau naiknya 30-an% juga Mas Ian. oh Jadi malah naik ya? Iya karena banyak orang di rumah beli gitu kali ya. iya, jadi memang termasuk kebutuhan pokok ya. Jadi Clio tetap naiknya normal dari tahun ke tahun ya naiknya 30-an% sih. 30-40% itu sudah lumrah ya tiap tahun ya. Tiga puluh empat puluh Kalau persen ya. itu adalah kosmetik, karena perusahaan kosmetik kami kan membuat hand sanitizer. Oh, Nah, hand sanitizer membuat, nah itu Holy hand sanitizer ya. Ini permintaan satu bulan ke depan masih full ya, full capacity, karena kami juga menunggu kemasan import, menunggu alkohol juga. Jadi memang ada kendala-kendala lain yang dengan kenaikan omset yang begitu besar cepat itu ya. tapi kalau misalkan harus import segala begitu, dolar juga naik kan sekarang kan. Berarti kan harga-harganya juga pasti akan mengikuti. Ya, tapi kami menjual harganya itu masih harga normal ya. Sebotol kan masih 11 ribuan itu ya. 11 ribuan masih masih oke lah ya, masih masih terjangkau banget lah. Nah, Benar-benar ini bisa membunuh bakteri. ya ini kayaknya Ya. lumayan sih kemarin etanol ya soalnya ya. Etanol 80% ya. Kualitas kualitas ekspor kan kemarin. Nah, ini mulai ada pertanyaan masuk nih, Pak Hermanto. Ini ada pertanyaan dari Alwi Hakim ya. Setelah pandemi, strategi apa yang cocok bagi bisnis? Wah, ini general juga sih sebenarnya sih. Tapi Pak Hermanto punya strategi khusus kan maksudnya setelah pandemi ini selesai, restartnya tuh kayak gimana gitu, biar kita tuh nggak telat. Menurut saya COVID ini tidak terlalu akan banyak perubahan ya. Mungkin perubahan perilaku kita lebih disiplin untuk mencuci tangan, lebih apa menjaga kebersihan. Kalau Masker penting. sisi bisnis, menurut saya
tidak ada perubahan yang menyolok, kecuali ini tadi teknologi ini ya. Teknologi ini sudah merubah dalam masa COVID ini, orang tidak perlu bepergian lagi, tapi bisa berkomunikasi dengan Zoom, dengan Google, Hangout, Meet. Nah ini semua ini akan mempengaruhi kecepatan. Karena di masa sekarang ini kan bukan perusahaan besar yang mengalahkan perusahaan kecil atau perusahaan internasional yang mengalahkan perusahaan kecil, tapi perusahaan yang cepat yang bisa memenangkan persaingan. Jadi speed ini sangat penting menurut saya, dan dengan adanya teknologi ini segala sesuatunya kalau memang kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan benar, wah ini perusahaan semakin efisien dan semakin cepat, terutama Nah, yang mempunyai banyak ya. yes, tadi Pak Hermanto kan bilang bahwa speed itu salah satu yang krusial banget ketika kita membangun sebuah bisnis gitu kan. Apalagi ke depannya ya, speed itu penting banget. Nah, bisakah Pak Hermanto menggambarkan yang dimaksud cepat itu seberapa cepat? Karena buat audiens nih, buat audiens kita nih pada malam hari ini, kecepatan mereka di kepala mereka itu beda-beda dan biasanya malah cenderung lambat. Punya ide, eksekusinya itu kayak tunggu dulu lah gitu kan. Kemarin ada satu hal yang lucu banget nih Pak Hermanto. Ada satu orang bilang ke saya nih, saya kemarin habis nemuin produk, saya tes, saya jual di sosial media, laku banget, habis itu saya berhenti jualan. Saya nanya, kenapa kok berhenti jualan? Karena saya nggak siap katanya, saya nggak siap tim saya. Loh, terus kok berhenti, lu ngapain? Saya belajar lagi gimana handle timnya. Mati nggak kayak gitu. Habis itu kan jualan barang yang sama, nggak laku lagi udah. Momentumnya udah lewat gitu. Iya, Kalau Pak jadi Hermanto gimana? Speed itu gimana? ya menurut saya kalau memang kita mempunyai satu produk yang mempunyai diferensiasi yang sangat jelas ya, dan momen-momen di saat ini juga mempunyai peluang yang luar biasa ya, harusnya kita punya kekuatan itu bisa segera di apa dipromosikan atau apa supaya bisa mendapatkan sales revenue yang meningkat luar biasa loh ya. Jadi menurut saya kembali biasanya banyak orang mempunyai strategi, mempunyai keinginan, mempunyai ide, tapi tidak dieksekusi. Maksudnya cuma dibayangkan aja. Nah, menurut saya kalau sesuatu yang bagus, apalagi punya tim yang juga bagus, setelah digodok semuanya menyetujui ide itu langsung jalan. Jadi kalau Harus kalau saya ini produk baru yang mau launch, itu mulai dari desain, dari kemasan, dari riset R&D, dari launching, itu kalau bisa dalam waktu 1 minggu sudah bisa launching. Jadi semuanya berjalan. Tim kami kan cukup lengkap, jadi mulai dari semuanya itu kami lakukan dengan cepat gitu. Kayak di seminggu. Avian kan punya R&D center. Saya invest 100 miliar itu untuk membuat Oh, lab. Jadi oke, kalau terus orang gimana? inginnya di mesin, didirikan pabrik, tapi saya membuat R&D lab. Dari sini kita meresearch, kita sudah bukan follower lagi, kita ingin yang terdepan. Jadi kami punya tim R&D ini melakukan percobaan-percobaan bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen dan para painter-painter ini bisa diselesaikan. Dan kalau produk itu sudah bisa terwujud, sudah bisa berhasil, itu akan kami patenkan. Jadi kami sudah mempunyai beberapa yang paten ya. Jadi formula tersebut tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain karena ada teknologi research di dalamnya. Nah, I menurut see. saya hal-hal ini penting untuk kedepannya karena kita tidak akan hanya bersaing di dalam negeri di Indonesia saja, tapi bagaimana perusahaan Indonesia ini bisa keluar, bisa bersaing dengan perusahaan di Asia Tenggara, bahkan di Asia, bahkan nantinya di dunia. Jadi kita ingin yang terdepan itu. Sudah ada eksekusi untuk ke luar atau ke Asia atau apa gitu saat ini? Atau masih nunggu Saat produknya ini tadi?
memperkuat posisi di Indonesia, tapi the next after 5 tahun ke depan kami sudah merencanakan untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan di luar negeri dan kami akan berkembang ke sana. Jadi kalau misalkan mau ekspansi ke luar negeri kayak begitu, mending beli perusahaan di sana terus partneran kayak begitu ya, JV lah ya, JV ya, daripada kita buka lagi dari nol di sana gitu ya. Kami punya keinginan kita akan dibeli aja perusahaannya. Soalnya speed ya, speed sekali lagi speed ya. Iya, kalau kita mulai nol lagi kelamaan gitu. Kita cari aja perusahaan yang bagus-bagus, kita beli aja. Iya, 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 iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Hermanto. Ada yang nanya, kan kita harus speed, harus produktif, dan sebagainya kayak tadi tuh. Gimana kita tahu bahwa kita itu sudah cukup produktif? Ngukurnya pakai apa biasanya? Kita sih ngerasa udah semakin cepat, udah apa gitu. Tapi ternyata kok masih lemot atau gimana gitu. Ya, itu ada ukurannya nggak sih kayak gitu? Kalau kalau mau dibandingkan ya harus melihat kompetitor terdekatnya itu siapa ya. Nah, Oke, dari kompetitor terdekat itu you lakukan SWOT analisa. Dari situ you SWOT ya. punya kekuatan, kelemahan, you punya opportunity dan peluang itu eh, benar-benar yang bukan ABS ya, tapi benar-benar keadaan sesungguhnya you tulis. Dari situ akhirnya you akan punya inisiatif-inisiatif, strategi inisiatif dengan kelemahan-kelemahan yang you punyai itu nggak mungkin you punya speed itu bisa mengalahkan you punya kompetitor. Akhirnya you kan ketahuan itu. Supaya bisa memperbaiki kondisi-kondisi dari hal-hal yang lemah itu tadi, you harus punya strategi inisiatif untuk merubah kelemahan tadi menjadi kekuatan kan. Yes, Sehingga benar kita banget. tetap growth yang kita inginkan itu bukan hal yang mustahil, tapi itu bisa tercapai karena memang kita sudah punya strategi map yang luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Iya, berarti kan memang benar ya bahwa sebenarnya ketika kita menjalankan sebuah bisnis, planning itu penting banget kan. Planning, mesti ngapain aja, goalnya sampai mana, eksekusinya gitu kan. Soalnya banyak orang kayak, kayak mulai aja dulu gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Sehingga seolah-olah nggak perlu planning, yang penting masuk dulu aja, nyebur dulu aja, modal dengkul katanya. Yang penting nekat gitu. Ada pendapat nggak nih Pak Hermanto nih? Jadi Karena pro kalau and cons perusahaan ini. sekarang ini dalam posisi teknologi yang demikian tinggi, perubahan yang demikian cepat, kita punya visi atau kita punya ini apa cita-cita ya 3 tahun aja. Jadi setelah you mempunyai satu vision, nah you membuat SWOT analisa, dari SWOT analisa tersebut akhirnya you punya goal untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu apa yang akan you capai. Nah, strategi-strategi yang you punya itu bagaimana. Setelah itu you rumuskan semua, yang paling di akhir ya action plan. Jadi action plan-nya ini yang mesti dipantau setiap bulan, bahkan kalau perlu setiap minggu, setiap saat you liatin terus. Kalau tidak sesuai, berarti next month itu apa yang you lakukan lagi. Jadi akhirnya goal Evaluasi. bisa mencapainya gitu. Jadi sesuatu Iya, itu iya. bukan hanya yang di langit, tapi terus tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Iya, kebanyakan gitu ya, kayak punya mimpi gitu, tapi lupa dibawa bangun. Iya kan, banyak mimpi tapi Tidak lupa melakukan, dibawa bangun. iya, tidak melakukan apa-apa ya, ya tidak mungkin mimpi itu bisa terrealisasi. Benar banget. Nah, ini ada beberapa orang yang memang waktu kena COVID, jadi kena terimpact paling besar nih. Ada beberapa yang mengatakan bahwa bisnis mereka fashion di Tanah Abang. Jadi benar-benar offline. Ya, jadi bisnisnya fashion di Tanah Abang. Ada yang bisnisnya bikin event. Sementara sekarang nggak boleh bikin event sama sekali kan. Berarti benar-benar kayak off banget. Mall tutup. Nah, ada nggak saran? Itu mesti ngapain sih mereka kayak gitu? Karena kalau misalkan buat makan aja mungkin nggak cukup. Ada saran nggak Pak Hermanto? Kira-kira kayak gitu mesti apa? Apakah mesti, oke, kita jualan semuanya, jualan kayak begini, hand sanitizer, masker, atau gimana tuh? Ya, memang kalau
bisnis kalau kena COVID ini bisnis-bisnis tertentu kayak di mall sudah tutup ya. Kalau jualan di offline aja ya, kalau mau belajar ya mulailah berjualan di online. Jadi situasi COVID ini memaksa orang untuk mempunyai strategi apa menghadapi COVID ini. Nah, dalam situasi ini setiap bisnis yang terkena dampak ini kan tidak sama. Kalau yang fashion, dia bisa saja dia mengembangkan masker, APD ya, karena ini masih ada hubungan dan itu permintaannya kan luar biasa banyaknya, unlimited ya. Masker Yes. pun ini dicari orang gitu. Saya punya essential oil ini aja juga naik banget nih. Imun booster kayak gitu-gitu kan, karena kesehatan kan ya. Nah, misalnya dia akhirnya karena tidak mempunyai satu penghasilan yang tetap, dia mulai memasarkan produk-produknya Bro Denny misalnya, atau mulai masuk ke MLM atau yang mereka bisa create untuk mendapatkan something gitu ya. Jadi jangan diam. Jangan diam, iya. Karena kalau jangan diam. nggak mungkin dong amunisinya you cukup, kecuali memang perusahaannya itu sudah berjaga-jaga menghadapi krisis, dia sudah menyiapkan dana untuk bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah itu nggak apa-apa, dia seperti sekarang ya berpikir aja nanti setelah COVID ini selesai produk-produk apa yang akan di launch, Nah, tergantung ya. kalau Makanya banyak orang yang kalau dalam situasi mempunyai penghasilan lebih, jangan lupa untuk menabung, karena menabung ini justru kalau kondisi-kondisi sekarang kan sangat penting gitu. Atau mempunyai passive income, mempunyai saham, mempunyai investasi di mana-mana. Akhirnya meskipun pekerjaannya hilang pun kan tidak perlu worry gitu. jadi kalau misalkan dari Pak Hermanto sendiri kayak begini, secara general itu company itu bisa survive kalau misalkan, tapi nggak kayak hotel gitu, itu bisa survive berapa lama kalau misalkan kayak begini, Pak? Loh, karena saya di holding kan mendukung. Karena saya Good take ya dukung, gitu ya. masalah. Iya, 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 iya. Soalnya tadi ada beberapa yang nanya. Iya, soalnya ada beberapa yang nanya gini nih, kalau misalkan nih sampai pandemik ini berkelanjutan yang kita tidak tahu gitu kan, apakah harus ada kayak PHK, kemudian THR nih gimana gitu, banyak banget yang nanya kayak begini nih, saya catetin satu-satu nih. Ya, makanya itu sangat tergantung dari perusahaan dia bekerja itu di mana ya. Masing-masing ya, kalau gitu ya. Setiap perusahaan itu harusnya kan punya plan bagaimana untuk menghadapi krisis. Indonesia ini kalau mengenai krisis ini kan bukan hanya masalah baru tahun ini. Kita ngalamin mulai tahun 78 atau sebelum tahun 78 juga banyak sekali mengalami banyak sekali devaluasi-devaluasi ya. Yang mungkin yang paling dekat dengan COVID ya di tahun 2008, tapi itu tidak terlalu dampak di Indonesia, yang kena di 97 sama 98. Nah, kalau kejadian di 97-98 itu Avian dan seluruh grup, seluruh anak perusahaan tidak ada yang tidak bisa membayar hutang. Kami semuanya perusahaan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena kami tidak greedy. Nah, banyak perusahaan-perusahaan ini dia menghitungnya ini kalau hutang US dollar misalnya tahun 97-98 itu bunganya hanya 4-5%, depresiasi 1 tahun cuma 5%, di total 10%. Kalau pinjam rupiah bisa 24%, berarti kalau pinjam US dollar saving 14%, tapi begitu US dollarnya melambung 5-10 kali lipat, dia nggak bisa bayar dan menyalahkan kondisi. Wah, ini kondisi karena devaluasi, salah ini, salah itu, semuanya disalahkan, perusahaan sendiri nggak bisa bayar. Ya, ini bukan satu karakter dari pengusaha yang bagus sesungguhnya. Karena kalau yang bagus, you mesti memperhitungkan bagaimana you punya perusahaan itu dalam kondisi apapun itu tetap bisa eksis dan bisa yang terdepan. Oke, ya harusnya idealnya memang seperti itu sih Pak ya. Tapi
Ya memang banyak banyak banget teman-teman kita semua itu yang memang fondasinya belum sekuat itu gitu kan ya. Masih Ya, UKM, masih ada startup yang masih bleeding kayak gitu kan. Apalagi masih bleeding gitu. Apalagi kalau pinjaman utangnya banyak banget ya. betul. Kenapa? Karena tamak lagi kan. Jadi dia ingin membesarkan usaha melebihi dari kapasitasnya sendiri. Jadi hutangnya mungkin berlebihan sehingga dengan situasi COVID ini benar-benar bisnisnya kan habis. Ini Nah, menarik nih, apa Pak. menurut saya karena situasi COVID ini memang benar-benar tidak ada yang menduga, ya jalannya ya bicaralah dengan pihak bank. Yuk beritahu kondisi yang sesungguhnya. Karena ini kan bukan akal-akalan atau bukan memang perhitungannya kan tidak pernah diperhitungkan ada kejadian seperti ini. Tapi yang Oh, penting sudah kan iya jangan berarti. tanggung jawab gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini ada yang mengatakan Pak Hermanto, saya salah salah satu seseorang yang mengikuti Bapak, sosok pengusaha luar biasa, begitu hormat dan sayangnya kepada orang tua. Oh iya, apa hikmah yang Bapak ambil dari COVID-19 ini? Selain teknologi dan semakin cepat gitu tadi, Kenapa? nggak selain teknologi semakin maju, semakin cepat, semakin efisien kayak begitu, apakah ada hikmah lain sebenarnya dari kejadian ini semua? Selain bisa masak nasi goreng, Saya memang saat ini hanya di rumah saja ya. Jadi kebetulan papa mama saya juga ada di Singapura. Jadi ya cuman hubungan per telepon aja. Jadi saya memang merasakan yang sebelumnya berhubungan dengan banyak relasi, banyak keluarga demikian eratnya, sekarang kita harus sendiri saja. Jadi di rumah saja dengan orang yang di rumah ya, makanya komunikasi memakai video call ya, ini sangat penting. Meskipun kita tidak bisa bersentuhan, tapi tetap bisa bertatap muka. Gitu. ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak Hermanto nih. Kalau misalnya saya jadi anak Bapak, apa yang akan Bapak sarankan ke saya untuk jadi pengusaha seperti Bapak? Menarik. Oke, okay. Good question. Saya akan melihat passionnya anak saya itu di mana gitu. Seperti Oke. saya Okay. melihat passionnya ada di mana. Nah, kalau dia memang passionnya di bidang tertentu yang kebetulan sama dengan perusahaan yang saya ada, saya akan minta dia untuk memanage, untuk menghandle perusahaan tersebut. Karena kalau memang passionnya ada di sana, dia akan bergairah sekali untuk memikirkan perusahaan tersebut, bagaimana memajukan perusahaan tersebut tanpa mengenal lelah ya. Nah, Berarti passion disitulah dulu nih pertama nih. perusahaan itu mempunyai role yang bisa membuat perusahaan tersebut menjadi yang terdepan. Kalau ternyata nggak cocok gimana? Passionnya musik misalnya. Diarahkan jadi Kalau pengusaha atau gimana? karena saya pengusaha dan mulai kecil, saya itu selalu sudah mengajak anak saya itu berdiskusi. Kalau sudah besar mau jadi apa? Nah, karena anak masih kecil ditanya mau jadi apa ya inginnya seperti papa mama jadi pengusaha. Jadi mereka di dalam ini juga ingin menjadi pengusaha. Jadi kalau memang hobinya musik, ya bisa aja saya mendirikan perusahaan rekaman untuk musik ya. Bisa aja dia bisa menjadi menjual alat-alat musik. Ya, yang penting yang berhubungan dengan dia sehingga dia ada passion di situ dan saya yakin usahanya itu akan berkembang dengan pesat gitu. Apakah Oh, apakah langsung kayak begitu atau Pak Hermanto setuju kalau misalkan anak-anak itu ya udah kerja dulu sama orang lain deh atau misalkan di perusahaan sendiri juga kerja jadi dari bawah atau gimana biasanya kayak gitu supaya saya tahu susahnya biasanya gitu. saya biasanya nggak setuju kalau anak saya itu bekerja di perusahaan orang lain karena perusahaan saya sudah ada Udah banyak banyak. ya. Saya cuma membatasi anak-anak saya itu lulus S1 harus bekerja. Jadi itu sudah janji mulai awal.
Jadi kayak Belinda itu waktu dia lulus honors, itu dia ketemu saya, dia ngomong mau dijadikan asisten dosen, dia sekolah nggak usah bayar, jadi bisa nerusin sampai master. Saya ngomong loh, you sudah janji dong dengan papa, jadi S1 you pulang. Jadi pulang aja, you jangan jangan terus study. Karena you kalau study terus lama-lama you akan jadi dosen dan you tidak pulang Indonesia nanti. Ada hal-hal yang you tidak paham dengan soal manajemen, saya panggil konsultan manajemen. You tidak mengerti tentang teks, saya panggilkan konsultan teks. You tidak mengerti tentang sistem, saya panggilkan konsultan sistem. Konsultan di Indonesia banyak yang pintar-pintar, dan begitu you kasih satu project, you belajar di hal tersebut, you akan jadi expert dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau you bekerja di perusahaannya orang lain, you tidak jelas nanti dikasih pekerjaan apa. Waktu Iya, ini yang kan penting berarti kita hidup, menurut saya, momen yang paling penting itu usia 20 sampai usia 65. Ya, di bawah 20 ya masa remaja, masa anak-anak. Kalau di atas 65 ya mungkin retirement, sudah retired ya. Jadi di usia 20 sampai 65 ini usia paling produktif, yuk pergunakan dengan sebaik-baiknya karena waktu ini tidak bisa dibeli ya. Jadi benar-benar waktu ini sangat berharga gitu. Nah, saya tidak mau menyia-nyiakan anak saya ini untuk belajar kemana-mana yang tidak jelas gitu. I see. Iya, dari tadi memang ini ya, konsepnya adalah selalu waktu ya, waktu gitu ya. Memang itu paling paling penting banget. Ya, saya juga belajar ke luar negeri banyak banget untuk dikasih tahu memang find the best, belajar dari yang the best. Caranya kayak begitu, Ya, biar cepet aja. Kalau enggak memang buang-buang waktu gitu kan. betul. Nah, seru banget. Ini nggak kerasa udah 40 menit nih, kita kurang 20 menit aja nih. Oke, so, kemudian berikutnya adalah cara Pak Hermanto nyari direktur kayak apa ya? Nah, manusia ini Attitude, memang yang skill. ada bisnis, tapi kalau people-nya ini nggak tepat, ini berat ini. Jadi memang kami ada tim HR strategik yang bagaimana kami juga membuat satu grading. Jadi di semua level ini mereka kalau memang dari sisi kinerjanya baik, dari sisi value-value perusahaan dijalankan dengan baik juga. Nah itu kalau gradingnya dia naik, dia tidak ada batasan, dia bisa sampai level yang paling tinggi ya. Itu yang kami lakukan. Tapi kalau pertumbuhan kami ini lebih cepat, nah biasanya yang dari dalam ini tidak keburu gitu. Jadi otomatis kami akan ngambil dari luar ya. I see, Jadi iya, memang iya. kami trainingnya dari value-value-nya cocok nggak dengan value yang kami punya gitu. Value, oke. Kalau Value. yang kedua baru dilihat capability-nya oke nggak untuk menduduki jabatan tersebut. Apakah kalau misalkan kayak direktur gitu juga, misalkan dia butuh untuk belajar sesuatu tentang, let's say, teks gitu, tetap akan dipanggilkan konsultan teks untuk membantu gitu ya? Oh Nggak ada enggak, masalah kan ya? di situ dia sudah harus specialty. Kalau teks sudah ada specialty teksnya kan, Get it. karena nggak Understand. mungkin meng-hire level director tapi kita masih mau ngajarin lagi. Ya, Oke. dia sudah harus bisa memberi kontribusi ke perusahaan. Oke, oke, menarik, menarik. Oke, so ini bagaimana solusinya menghadapi birokrasi di Indonesia yang cukup panjang dan lama? Misalnya, paten yang Bapak maksud tadi, pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan ini mempengaruhi speed dari perusahaan. Ya, ini faktor eksternal yang memang kami sudah tahu, dan pemerintah kan sesungguhnya kalau tidak ada COVID ini ada Omnibus Law yang bisa membuat aturan-aturan itu lebih simpel dan seluruh wilayah di Indonesia ini menjalankan aturan yang sama.
tapi ini agak tertunda. Jadi saya ini dan seluruh perusahaan tidak pernah mengharapkan sesuatu dari pemerintah sesungguhnya. Jadi kami mencari apa yang bisa kami lakukan dengan maksimal tanpa pernah menyalahkan siapapun yang ada di lingkungan kami gitu. Karena kalau Termasuk nyalahin nggak ada ujungnya gitu ya. kami juga punya R&D riset yang mana riset ini sudah berjalan 2 tahun. Saya sudah mengeluarkan uang puluhan miliar. Tujuannya riset ini adalah membuat bahan-bahan yang selama ini Indonesia masih impor, tetapi bahan bakunya melimpah di Indonesia. Jadi saya datangkan dokter-dokter yang di luar negeri, yang orang Indonesia, saya minta kembali, saya minta dia untuk membuat produk-produk yang bisa membuat perekonomian Indonesia ini lebih kuat, sehingga karena tidak perlu import lagi. Tapi tentunya saya mesti import banyak hal ya, reaktor, mesin-mesin, alat-alat lab. Nah ini kalau di Singapura, wah ini sama negara didukung ini. Kalau saya bukan didukung, malah dipersulit itu perizinan segala macam ya. Jadi saya memaklumi lah, memang kondisi Indonesia seperti ini. Tapi saya melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Sih, ya 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 ya. Ya Indonesia memang beginilah ya. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa gitulah ya, sebaiknya kayak begitu. Ini ada tadi yang satu orang bertanya nih, saya tadi kelewatan. Dia mau ada perusahaan yang diakuisisi, mesti hubungin siapa nih? Kayaknya Pak Hermanto tiap-tiap tahun ada akuisisi banyak perusahaan nih. Jadi ada satu ini pengen diakuisisi, itu mesti ngontak siapa Pak Hermanto? Saya sendiri sekarang kan ada Tankop Holding, ini membawai 8 subholding, mulai dari manufacturing ini kimia, plastik, ada properti, ada hotel, ada kosmetik, farmasi, ada distribution company, ada supermarket atau network MLM, ada F&B. Nah, dari 8 subholding ini saya sudah nggak nambah lagi nih. Jadi kalau ada bisnis-bisnis yang kira-kira kami bisa masuk, kami bisa menjadi partner, itu biasanya saya melihat dulu cocok nggak dengan saya punya subholding yang ada ini. Sekarang ini saya akan mendirikan private equity. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang secara revenue-nya sudah memenuhi syarat, bisa IPO, kami akan masuk. Goalnya Dan IPO ya? membantu perusahaan tersebut untuk IPO dan untuk bertumbuh jauh lebih sehat dari sisi revenue, dari sisi net profit, dari sisi improvisasi atau improvement yang ada, sehingga perusahaan itu tadi bisa berlipat gitu. Target IPO gitu berapa tahun Pak Hermanto setelah misalkan akuisisi gitu ya, habis itu berapa tahun itu? Apakah kayak 2 tahun, apa 5 tahun, atau berapa tuh? 5 bulan sampai 6 bulan. 5 bulan sampai 6 bulan. Oke. Itu namanya speed itu. Oke. Nah, tadi ada kriteria minimum revenue, boleh di-share kah? Kalau misalkan mau akuisisi, kriteria minimum revenue tadi boleh di-share kah? 300 miliar per tahun. Oke. Pokok revenue ya itu ya, bukan net profit, bukan apa ya, pokok revenue dulu ya. Kalau dari sisi F&B, kalau F&B saya juga masuk di bisnis ini. Kenapa? Karena saya melihat ini sesungguhnya semua bisnis saya ini related ya. Jadi mulai dari cat, saya banyak ekspansi, akhirnya saya masuk properti, di properti, terus ada lahan-lahan cocok untuk hotel, saya masuk di hotel. Nah di hotel saya ketemu dengan chef, ketemu dengan GM semuanya, akhirnya saya berpikir F&B. Jadi kalau bisnis apapun yang saya punya, kalau tanya runtunannya itu pasti ada. Nah contoh kalau di F&B di Indonesia ini hampir semua itu dikuasai oleh asing. Jadi saya melihat, wow, kenapa ya orang Indonesia kita kok nggak punya satu chain F&B yang bisa menguasai Indonesia. Ayam goreng dari luar negeri,
Kita dari luar negeri. Iya. Hampir dari luar negeri. Indonesia apa? Kita kok nggak ada gitu. Nah, ini akhirnya saya tergerak. Tapi saya memang belum belum punya partner-partner selain Burgusi ya. Saya Burgusi kan sudah masuk ya. Iya, sama Cukup Wilson. kalau cuma minimal harus punya 5 atau 6 gitu ya. Nah, akhirnya saya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kalau I F&B see. Iya, menurut iya, iya. 30 miliar, 50 miliar udah bagus itu 1 tahun. Ya, tergantung industrinya ya. By the way, kalau industri Pak Hermanto belum masuk ke health ya, kalau nggak salah ya. Health belum ya? Ada, Kesehatan. kami ada. Saya ada farmasi, saya ada herbal. Oh iya, 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 iya. Tapi kayak di kepala saya tadi rumah sakit segala belum ya? Nggak ke sana ya? Belum. Nanti mungkin kalau usia saya lebih tua lagi, karena kalau rumah sakit, saya maunya full yayasan dan sosial itu. Jadi sudah bukan mau Amin. bisnis lagi, termasuk sekolahan, itu semua di Hermanto Tanoko Foundation ya. Saya sudah menyiapkan foundation Tanpa kan. Foundation. Tancorp Foundation. Oke, oke, Ya, menarik. Oke, ini ya. ada satu atau dua pertanyaan terakhir nih ya. Gimana sih caranya nyatuin visi tim? Karena kan banyak banget ya, karyawan udah banyak banget, kemudian bisnis unit juga udah banyak banget. Gimana caranya untuk menyatukan visi mereka, visi dan misi mereka gitu, supaya sesuai dengan Tancorp Holdingnya ini. Biasa karyawan baru 10 aja udah mulai ini itu Kalau gitu kan. masing-masing bisnis unit berbeda-beda. Karena masing-masing bisnis unit juga punya SWOT, punya strategi yang berbeda-beda juga. Yang penting di seluruh bisnis unit yang kami punya, bagaimana proses perusahaan tersebut untuk menjadi nomor 1 atau nomor 2. Karena kalau dia tidak bisa menjadi yang nomor 1, nomor 2, saya akan tutup aja perusahaannya. Meskipun profitable, kalau nggak bisa naik, udah gitu ya, nggak usah gitu, mending nggak usah ya, buang-buang waktu. Kalau profitable, ya growth-nya harus dipacu. Kalau nggak nyampe, Bagaimana berarti bisa, bisa lebih besar dari kompetitor atau dari national growth, sehingga kita untuk menuju ke nomor 1, nomor 2 itu kan tinggal tunggu waktunya saja. asal strateginya semua ya, SWOT-nya tadi semua udah lengkap semua, action plan-nya semuanya harus lengkap banget gitu ya. Makanya harus agility ya. Kami punya value perusahaan ini kan fokus, integrity, nasionalisme, teamwork, dan agility. Dan semuanya ini ada level -1, level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, oke. Ini tadi ada yang nyambung nih tentang anak nih, ada yang melanjutkan nih, kayaknya tadi belum puas dia. Saya lanjutkan pertanyaannya ya Pak. Jika passion anak Bapak berbeda dengan usaha Bapak, lalu Bapak melihat income-nya tidak jelas menurut Bapak, apa yang Pak Hermanto sarankan ke anak Bapak? Harusnya ya langsung tadi ya, bener-bener kok bisa nurut gitu loh Pak, kalau misalkan disuruh masuk ke company gitu kan. Loh, punya Wah, anak, itu uh-uh. dikasih terus disekolahkan di luar negeri tanpa ada komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Anak saya waktu sekolah di luar negeri, setiap bulan saya dan istri saya datang untuk menjenguk. Setiap hari ditelepon, tidak pernah tidak ditelepon. Jadi akhirnya hubungan antara saya dan anak ini kan demikian dekatnya, dan kami sudah tahu, anak juga tahu apa yang diinginkan oleh orang tua. Jadi waktu Komunikasi ya. teman-teman saya ngomong saya anak sekolah luar negeri nanti tidak pulang atau apa, saya cuma ketawa aja. Nggak mungkin anak saya itu nggak pulang. Setiap bulan saya bawakan rawon, saya bawakan soto, kepinginnya makanan Indonesia, bisa nggak pulang? Ya, komunikasi sih ya. Kemarin ini ada yang lucu nih, Pak Hermanto. Kita banyak work from home ya, banyak stay at home gitu ya. Dan ternyata
angka perceraian di Cina meningkat drastis. Jadi setelah suami istri ketemu di rumah, itu malah meningkatkan angka perceraian itu. Berarti kan komunikasi ini benar-benar parah kan sebenarnya kan. Iya, kalau kalau seharusnya begitu work from home di rumah terus ya semakin lengket lah. Harusnya kan. Ya, logikanya Iya, semakin makanya. lengket. Oke. Kenapa kok Ini saya ada. masak? Ya, istri saya, Mam, hari ini pap yang masak lah. Kamu tak masakin. Masak sudah berapa tahun nggak pernah masak. Akhirnya dihabisin satu piring, satu nasi aja nggak ada sisa. Happy tuh. I see. Iya, iya, iya. Seru ya, seru sih. Memang ya, ini mengubah banyak ini sih. Kemarin saya juga bilang ke ini audiens saya juga sih bahwa dengan kayak begini nih, suddenly semua orang harus belajar digital marketing. Suddenly anak-anak sekolah harus homeschooling. Saya bilang welcome to my world karena dunia saya anak saya homeschooling. Dan ternyata saya sampai balik ngomong ke mereka. Sekarang kamu ngerasain ya homeschooling ya. Kuat nggak tuh ngadepin anak dari pagi sampai malam? Kalau biasa Ya, kan di ya, sekolah kan biar anak mamanya bebas gitu kan. betul. Semua Um, ngalami. Ya tinggal kita bagaimana happy aja kita tetap syukuri lah apapun yang terjadi. iya, iya, iya. Ya memang harus begitu sih. Itu yang bisa kita lakukan ya. Mensyukuri kan kontrol kita gitu. Kalau nyalahin kondisi segala gitu, berat banget sih. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu. Oke, ini apakah ada tips dari Pak Hermanto agar karyawan kepercayaan nih dapat awet kerja di perusahaan? Karena contohnya memelihara chef rewelnya lebih dari istri kita sendiri. Ya kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, ya otomatis mereka juga akan bekerja dengan maksimal dan baik lah. Yang penting ini ya, hubungan ya, Jadi hubungan. Iya sih, iya sih. ada perhatian ya, Nah, terutama ya. nah kemarin tuh gini, kalau misalkan kita punya beberapa divisi yang berbeda atau bisnis unit yang berbeda. Nah, ketika sudah mulai banyak, kita yang biasanya dekat dengan pimpinan-pimpinan masing-masing divisi, terus tahu-tahu karena banyak kita udah kayak jarang ketemu karena harus bagi waktunya gimana kalau ada puluhan kayak gitu. Terus tahu-tahu ada yang mulai ngiri, kok saya nggak pernah diajak ngobrol lagi, dulu diajak makan siang, sekarang nggak pernah. Kayak gitu terjadi nggak sih, Pak? Wah ya itu pasti terjadi. Karena kalau semua mesti saya ajain makan siang terus, ya, saya waktunya habis dong. Iya, bener, makanya itu. Ya saya cuma pegangnya ya orang nomor satu, nomor dua. Ya kalau perusahaannya besar, ya mungkin saya mengenalnya bisa belasan orang. Tergantung dari besar kecilnya perusahaan juga. Iya Tapi sih. seseorang yang mempunyai talent, yang mempunyai kelebihan, itu pasti akan terlihat. Gitu. Iya sih, memang kayak ini ada yang mengatakan Pak Hermanto ini sosok luar biasa, sosok yang sangat sayang orang tua. Pos beliau selalu ingetin kalau saya belum cukup berbuat baik ke orang tua. Terima kasih. Oke, wow ini keren nih Pak Hermanto, banyak fans juga nih. Salut Pak Hermanto. Biasa cuma lihat di postingan, hari ini lihat live di Kodeni, baru tahu orangnya simple, humble, tetapi high achievement. Pak Hermanto, kita kurang 5 menit saja nih. Ada pesan-pesan terakhirkah buat audiens-audiens ini supaya mereka tetap semangat during COVID kayak begini, nggak menutup kayak semuanya jadi gelap nih gitu-gitu. Apakah ada pesan-pesan terakhir nih sebelum kita close? Karena waktunya cuma tinggal 5 menit lagi nih. Ya kita tetap dalam situasi yang tidak menentu ini harus mempunyai mental baja ya. Maksudnya mental baja itu kita benar-benar siap untuk menghadapi segala macam tantangan karena waktu ini tidak lama, ini hanya 3 bulan saja. Bagaimana dalam waktu 3 bulan ini kita bisa menjaga
supaya kita ini jangan sampai frustasi, stres. Karena kalau frustasi, stres malah nggak bisa memikirkan strategi jangka pendek ini apa yang mesti bisa dilakukan supaya perusahaan yang ada itu tetap nanti setelah masa COVID ini berlalu bisa survive dan bisa menjadi pemenang di pasar. Karena masalah ini dihadapi oleh semua orang, tapi hanya pemenang aja yang mempunyai jiwa mental baja dan siap untuk menghadapi cobaan ini. Malah saya kalau ngomong sama tim saya, wow, kamu beruntung sekali mengalami masalah cobaan COVID ini, karena di sini adalah masa di mana kamu tidak akan melupakan seumur hidup. Jadi di kemudian hari, you akan mempunyai Cerita buat anak-anak. sifat yang suka menabung. Jadi kalau ada kejadian seperti ini lagi, you tidak akan mengalami separah sekarang. Iya, kemarin saya dengar juga ya, perusahaan-perusahaan kalau memang dia udah persiapannya udah bagus, sudah top, nomor 1, nomor 2, begitu, kena kayak begini, kena goncangan kayak begini, ya turun sedikit, tetapi habis selesai semuanya dia akan naik banget. Tetapi kalau misalkan kita nggak siap, kita nggak pernah mau belajar yang bawa-bawa semuanya, itu kena goncangan gini, maka lebih cepat hancurnya gitu. Karena nggak punya persiapan apapun. Sekarang saya dalam beberapa hari dengan Biu-Biu masih ngomongnya soal project masih terus berjalan. Meskipun stay at home ya, semuanya stay at home gini tetap jalan ya. Wah, kita kalau untuk jalannya bisa dipupun, tapi perencanaannya kami rencanakan semua. Untuk bangunnya bisa aja dipospon karena situasi di rumah saja ini kan juga tidak elok kalau kita juga mempekerjakan banyak orang untuk membuat satu proyek ya. Tapi dari sisi perencanaan, desain, dari sisi pematangan untuk satu proyek kami tetap jalankan. Jadi yang bisa dilakukan, yang harus dipospon, dipending ya udah mau nggak mau dipending kan kayak gitu kan ya Pak. Ya. Oke, baik. Ini waktunya juga sudah habis. Terima kasih sekali lagi Pak Hermanto udah menyempatkan waktu berbagi kepada audiens. Terima kasih sekali lagi. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Stay safe ya everyone ya. Jangan lupa untuk tetap follow Pak Hermanto Hatanoko, di follow, kemudian follow juga saya Denny Santoso, karena saya akan datang lagi juga dengan Denny Santoso Talk yang berikutnya dengan mengundang para narasumber yang amazing banget supaya Anda bisa belajar juga bersama-sama. I think itu aja dari saya, dari kami berdua. Selamat malam and thank you and bye-bye. Ya, terima kasih. Salam bahagia, sehat dan sukses untuk kita semua. Amin. Thank you Pak Hermanto. Thank you.